Kejaksaan Negeri, Kejari, Palopo datangkan ahli konstruksi dari Universitas Negeri Makassar, UNM, untuk memeriksa kondisi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Palopo, Sabtu, 11 Oktober 2025. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan gedung tersebut. Dugaan penyimpangan mencuat setelah muncul banyak kerusakan pada bangunan, terutama pada bagian tembok yang berlubang akibat lemparan batu saat unjuk rasa berujung ricuh pada 1 September lalu. Dalam peristiwa itu, aksi demonstrasi berakhir dengan kericuhan. Sejumlah fasilitas gedung DPRD mengalami kerusakan cukup parah, seperti kaca depan yang pecah dan beberapa bagian dinding yang bolong. Kondisi bangunan yang mudah rusak memunculkan pertanyaan publik mengenai kualitas konstruksi gedung yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut. Kecurigaan terhadap adanya praktik korupsi semakin menguat setelah diketahui tembok gedung yang sebelumnya diduga menggunakan beton, ternyata hanya terbuat dari panel GRC, Glass Fiber Reinforced Cement. Material tersebut dinilai kurang kokoh untuk bangunan sekelas gedung parlemen dan mudah rusak ketika terkena benturan keras. Perbedaan spesifikasi material inilah yang menjadi salah satu fokus penyelidikan Kejari Palopo. Kasipitsus Kejari Palopo, Yoga, mengatakan ahli konstruksi dari UNM akan memeriksa sejumlah item pekerjaan dari proyek pembangunan gedung DPRD yang terbagi dalam 2 tahap. Selain melakukan pemeriksaan fisik, Kejari Palopo juga telah meminta keterangan dari pejabat pembuat komitmen, PPK, konsultan perencana dan pihak rekanan. Sementara itu, tim leader pengujian dari UNM, Muhammad Junaidi Rahman, mengatakan pihaknya akan menguji bagian bangunan secara menyeluruh. Ia menargetkan hasil pengujian dapat diselesaikan dalam waktu 1 pekan. Bisa jadi kalau Tuhan yang mau. Iya sih. Jadi berpengaruh, tapi kayaknya tidak bersuara. Harusnya kita tahu juga alat. Iya, pasti kesalahan. Kita tadi menebak dan benar. Emang feeling wanita itu selalu benar. Ini datangkan itu dari UNM gitu. Nggak boleh kan? Enggak apa-apa jika. Oh. Seperti dari masih tuh kak. Langsung yang itu 948. Oh ya, iya. 949. Oke. Berapa temboknya tadi Pak? 31. Pemeriksaan yang kami lakukan pada hari ini yaitu pemeriksaan sifatnya non-destruktif, antara lain yaitu pemeriksaan Hammer test, pemeriksaan ultrasonic pulse velocity atau UPV namanya. Kemudian kami melakukan pengukuran baik itu menggunakan peralatan-peralatan yang konvensional maupun digital. Jadi pengukuran atau pengujian yang kami lakukan itu mulai dari dalam bangunan, kemudian lanjut ke dinding bangunan, kemudian ini nanti adalah proses dan pengambilan data. Kemudian nanti hasil data yang dari sini diolah, dianalisis, nanti setelah itu baru kita dapatkan kesimpulan. Jadi kesimpulan antara lain itu nantinya akan berkutat pada hasil kualitas dari pelaksanaan pekerjaan yang ada di sini, kemudian volume daripada
capaian volume sesuai dengan anggaran biaya terkontrak dan asli yang kami nanti akan dapatkan dari pihak yang memanggil kami untuk memeriksa di sini. Kira itu. Berapa lama kira-kira Pak bisa keluar analisanya? Ya, kami usahakan dalam 1 minggu ini kami bekerja dengan tim untuk bisa secepatnya melaporkan apa yang kami dapatkan dari hasil. Izin Pak, nama Pemeriksaan fisik terhadap bangunan gedung Sprint pendidikan itu oleh Pak Kajari Palopo. Ini pemeriksaan fisik dilakukan oleh ahli dari Universitas Negeri Makassar. Ada sekitar 14 orang, baik dari tim ahli maupun tim supportingnya. Kemudian hal-hal yang akan diperiksa nanti beberapa item pekerjaan yang dari tahap 1 maupun tahap 2. Tahap 1 itu jumlahnya pagu, kalau pagunya 11 miliar, begitu juga tahap 2 11 miliar, kontrak sekitar 10,9 miliar untuk tiap-tiap pekerjaan, hampir 22 lebih. Untuk hasilnya sendiri nanti mungkin setelah hasil pemeriksaan baru akan diberikan kepada kami untuk dijadikan bahan untuk melakukan memenuhi bahan keterangannya nanti untuk apakah nanti terjadi indikasi kerugian negara atau tidak. Untuk estimasi perkiraan lanjutnya? Belum, nanti jadi pokoknya hasil dari ahli nanti akan kami jadikan patokan apakah memang indikasi kerugian negaranya ada atau tidak, atau banyak atau sedikit nanti setelah dari perhitungan para ahli. tim yang diturunkan hari ini Pak? Ya. Tim yang diturunkan 14 orang. 14 orang dari UNM ya. Jadi ini kegiatan ini hari merupakan paket dari hasil laporan aduan masyarakat yang diajukan ke kami akan ditindaklanjuti dengan berbagai ini untuk menentukan apakah nanti menentukan langkah selanjutnya seperti apa nanti tergantung dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh baik secara dokumen berita acara pemeriksaan maupun dari pemeriksaan ahli. berarti memang nanti setelah hasil dari perhitungan ahli baru kita bisa menentukan apakah ada indikasi kerugian keuangan negaranya atau selanjutnya untuk menentukan langkah selanjutnya apa. dugaan korupsi ini Pak sudah berapa yang diperiksa Pak? Baru 3-4 orang lah boleh diperiksa. Untuk mempercepat waktu penyelesaian perkara, untuk menyelesaikan waktu penyelidikan, ya kami sekalian jalan untuk proses pemeriksaan fisik. Untuk rekanan yang diperiksa Pak? Ada berapa orang? 2 orang per 2 orang. Terakhir Pak, sejauh mana keyakinan penyidik? Nanti dari hasil pemeriksaan nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Apakah ada atau tidak ada, nanti kami akan menentukan sikap. Tapi memang pasti ada ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.